Hai Kak, para coach semua remaja NDP, tadi ngeliat video tentang sepatu ini ya. Ya, sepatu ini lengkap kanan dan kiri dan tentunya masih baru. Dan ini juga sangat bagus menurut saya. Seperti di postingan di awal, tadi itu kita melihat sepatu dari sisi dekat dan dari sisi jauh. Kalau kakak-kakak semua ngelihat sepatu dari sisi dekat, itu memang terlihat detailnya, detail dari kulit-kulitnya. Tetapi tidak bisa melihat keseluruhan dari sepatu ini. Jadi mungkin tadi yang dilihat hanya bagian depan, bahkan bagian alasnya tidak kelihatan. Tapi begitu diperbesar shootnya dari jauh, maka gambar sepatu ini terlihat utuh. Sebentar ya, ini kok ganggu ya kayaknya. Ya ini ganjelnya ya, masih baru, masih bawa toko. Pemberian juga, bukan beli. Oke, lanjut. Jadi kali ini kita akan bahas teknik yang selanjutnya yang lebih seru dan intinya berkelanjutan, sambungan dari teknik coaching sebelumnya. Yang sebelumnya adalah connecting fact atau menghubungkan fakta-fakta menjadi satu gambaran atau garis merah yang lebih jelas untuk dilihat. Nah, di bagian ini teknik selanjutnya adalah teknik yang tentunya sangat penting. Bagaimana kita bisa melihat situasi dari jarak dekat dan dari jarak jauh. Nama tekniknya adalah finding clarity. Di dalam teknik ini kita diajari untuk bisa melihat jarak dekat dan jarak jauh dari setiap topik yang dibahas dalam proses coaching. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal detail yang kemungkinan besar saat coach melakukan coaching dengan kita atau remaja NDP cerita dengan kita, mereka akan mengungkapkan banyak hal A, B, C, D dan bahkan bisa menghilangkan fokus kita. Jadi buat kakak-kakak semua yang mendampingi remaja NDP dimanapun berada, perlu hati-hati supaya tidak terjebak dalam hal itu. Nah, dengan demikian maka di teknik finding clarity ini adalah kita diajari untuk zoom in dan zoom out. Saat kita mendengar cerita, mendengarkan curhatan coaching dengan remaja NDP, itu kita berada di zoom in, paling dekat. Tetapi dalam proses itu, selagi kita mendengarkan cerita mereka, ungkapan mereka, kita membebaskan pikiran kita untuk melihat dari perspektif yang lebih luas dan jarak jauh. Sehingga kita bisa melihat gambarannya yang detail terhadap topik yang dibahas berkaitan dengan coaching bersama dengan remaja NDP. Hal ini terjadi supaya kita tidak bingung dan terjebak dengan topik yang campur aduk, karena remaja NDP datang dengan kita itu pastinya motivasi yang berbeda, situasi yang berbeda, emosi yang berbeda, bisa bercampur aduk antara perasaan, harapan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu finding clarity ini menolong kita untuk fokus dan tidak salah arah. Ada gambaran yang lebih sederhana, misalnya begini. Bapak Ibu atau kakak semua naik mobil atau naik motor di pasar atau di kota, kemudian kondisinya macet. Nah, begitu Bapak Ibu berada di mobil itu atau di motor, pasti pandangan itu terbatas, hanya ya sejauh mata memandang. Kanan kiri banyak gedung, banyak motor, orang jalan kaki, orang wirawiri, banyak tukang parkir, misalnya begitu. Jadi terasa sempit. Sehingga waktu Bapak Ibu atau kakak-kakak semua ingin mencari jalur alternatif, itu kemungkinan besar juga jalur yang juga padat, sempit, dan bahkan bisa jadi lebih macet gitu. Tapi bayangin jika dalam kondisi itu Bapak Ibu semua membiarkan gadget ataupun cara berpikir Bapak Ibu atau kakak semua lebih luas melihatnya. Misalnya seperti melihat dari posisi atas saat naik helikopter. Jadi kita akan lebih fokus melihat posisi kita di mana, jalan yang macet tadi, tapi kita juga bisa melihat jalan alternatif. Jalan alternatif yang lebih enak, yang tidak macet. Nah, jalan alternatif itu tidak akan terlihat kalau kita hanya fokus saat mengemudikan kendaraan itu, mobil maksudnya atau motor. Tapi begitu kita melihat dari jarak jauh, sejauh helikopter melihat dari atas, maka kita akan bisa melihat, oh di sini ada jalan yang longgar,
yang tidak macet gitu. Oh, di sini ternyata macet gitu. Padahal dalam situasi yang bersamaan. Begitu juga dalam proses coaching, saat kita mendengarkan, saat kita meng-coach atau proses coaching bersama dengan remaja NDP, kita perlu berlatih untuk melihat dalam perspektif yang utuh. Pikiran kita bisa keluar dulu dalam diri kita sambil kita dengerin, sambil kita memperhatikan curhatan remaja NDP, tapi pikiran kita melihat jarak jauh, sebenarnya maksudnya apa, situasinya bagaimana, intonasinya seperti apa. Jadi kita bisa melihat fakta-fakta, mengidentifikasi fakta lebih real, dan kita tidak terjebak dalam hal-hal yang terlalu detail tapi tidak ada hubungannya dengan topik. Seperti di sepatu tadi, begitu kita melihat jarak jauh, maka semua bentuk sepatu akan kelihatan. Sama dengan proses coaching juga seperti itu, dan kita tidak kehilangan esensinya. Saat kita zoom in, berarti kita seperti orang yang sedang mengemudikan mobil di jalan macet tadi itu. Saat kita zoom out, berarti kita seperti orang mengemudikan atau melihat kondisi tertentu seperti di atas helikopter atau sambil naik helikopter dan terbang di atas lokasi tersebut. Zoom in dan zoom out kita bisa mainkan dalam waktu bersamaan supaya kita bisa melihat lebih real dan utuh tentang topik tertentu. Ada contoh begini nih, kasus nyata atau contoh nyata misalnya. Yang lebih gampang, ada seorang ibu-ibu misalnya dia bingung mau milih kerjaan A, B, C, D, semuanya baik, semuanya menguntungkan gitu. Padahal suaminya juga membebaskan dia mau kerja mau tidak pun nggak masalah gitu. Tapi si ibu ini bingung dia dengan kondisi dia mau milih pekerjaan yang mana. Saat dia datang kepada coach, maka dia akan menyampaikan beberapa hal dan coach bisa memberi pertanyaan dan bisa melihat zoom in dan zoom outnya, bisa mempraktekannya. Contohnya begini, coach misalnya, ibu itu bilang, saya tuh bingung mau milih pekerjaan yang mana, semuanya baik dan menguntungkan, saya bingung milih A, B, atau C, atau D. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai coach yang zoom in, maka kita akan begini, oke ibu, kalau begitu kita akan lihat dan hitung satu persatu untungnya dan resikonya dari pekerjaan A, pekerjaan B, dan pekerjaan C. Nanti ibu akan bisa melihat dan memilih mana. Ya, itu bisa saja dilakukan, tetapi itu akan terjebak dalam situasi yang terlalu detail, akhirnya memakan waktu yang lama karena harus menjelaskan sedemikian rupa pekerjaan A plus minusnya, pekerjaan B plus minusnya, dan baru mengambil kesimpulan. Beda saat coach melakukan zoom out, melihat dari jarak jauh, maka coach akan merespon dengan cara yang berbeda. Misalnya dari 4 pekerjaan tadi, seorang coach menggunakan zoom outnya langsung begini. Dari 4 jenis pekerjaan itu, ibu kan bingung tadi, kira-kira mana yang ibu paling utamakan. Nah, dari pertanyaan coaching ini, maka seorang ibu tadi akan mikir prioritas. Semuanya baik, semuanya penting, semuanya menguntungkan, tapi akan bicara prioritas. Nah, prioritas itu akan berbicara bagaimana kesesuaian dengan ibu itu. Ini dengan konteks membangun kesadaran ya. Langkah selanjutnya, misalnya pakai yang teknik zoom in, coach tadi sudah mengajak ibu itu tadi untuk menghitung, mengkalkulasi untung ruginya, plus minusnya dari masing-masing pekerjaan, lalu bertanya, lalu Bu, dari 4 hal tadi, 4 pekerjaan tadi, dari berdasarkan hitungan kita bersama, kira-kira ibu pilih yang mana? Pilih yang masuk akal misalnya. Nah, dengan pertanyaan begini, bisa jadi ibu tadi malah bingung mau milih yang mana, dan bisa jadi malah nggak bisa milih gitu. Berbeda saat ada pertanyaan dari coach dengan konsep zoom out, melihat dari agak jauh tetapi secara keseluruhan. Nah, misalnya tadi udah sama-sama ya, coach tanya mana yang paling diutamakan dari keempat itu, lalu si ibu tadi bilang mungkin A gitu ya, lalu bingung juga mungkin B juga. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya dari seorang coach yang menggunakan teknik finding clarity zoom out ini, yaitu menurut ibu mana atau apa kriteria ideal sebuah karir yang sukses menurut ibu. Nah, pertanyaan ini akan menolong ibu tadi yang dalam pergumulan coaching tadi
menolong dia sadar dan bisa mengidentifikasi dirinya pekerjaan mana yang lebih cocok terhadap dia. Pekerjaan mana yang meskipun gajinya biasa tapi itu membuat dia sukacita dalam mengerjakannya. Pekerjaan mana yang bisa bahkan lebih menolong dia untuk bertumbuh. Misalnya begitu. Itu contohnya ya. Begitu juga dengan remaja NDP. Mungkin diperhadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Nah, oleh sebab itu di sini kita bisa menolong mereka menggunakan teknik zoom in atau zoom out, tergantung situasinya. Dua-duanya bisa, dan itu dalam teknik coaching finding clarity. Jadi kita bisa nolong mereka, misalnya, Kak, aku bingung milih sekolah A, sekolah B, bingung milih pekerjaan A, pekerjaan B, misalnya kalau udah lulus SMA atau SMK. Kita bisa menggunakan teknik tersebut. Bagaimana? Sulit atau mudah? Selamat mencoba.